Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Tinggal selama 1 minggu di gubuk derita membuat keluarga Cemara merasa bagai di neraka. Makan yang Pak Agus suguhkan seadanya, tempe, tahu, kangkung menu yang sama setiap harinya. Pakaian mahal yang mereka beli pun sudah tak lagi bersih. Ada noda lumpur yang tak bisa dihilangkan meski menguceknya berkali-kali. Hidup mereka hancur, harapan ningrat dan hidup makmur seakan luntur. Hampir setiap malam mereka menangis sambil berpelukan mengingat masa-masa hidup sejahtera yang pernah mereka alami dulu. Ada yang berbeda di hari ini, setidaknya wajah mereka sedikit berseri. Pak Agus datang pagi hari saat mereka baru bangun dari tidur. Ini gaji kalian selama 1 minggu. Karena ini hari Minggu jadi libur, besok kerja lagi dan satu lagi mulai hari ini kalau mau makan masak sendiri karena saya tidak akan memberi makan lagi. Wajah mereka semeringah menatap amplop putih yang Pak Agus berikan satu persatu untuk mereka, membukanya dengan tak sabar, membayangkan pergi ke mall, makan di restoran mahal dan shopping baju trendy. Namun, mereka bertiga terhenyak bersamaan saat dilihat amplop itu hanya berisi beberapa lembar uang berwarna merah. "Kok cuma segini, Pak?" protes Agam. "Terus emang kamu pikir berapa? Saya itu orang pinter, pengusaha, paling kecil gaji saya itu 5 juta. Nah, ini 1 juta juga enggak. Uang segini cuma dipakai jajan juga habis." "Iya, Pak Agus, kenapa gaji saya juga segini? Emangnya Pak Agus pikir metikin daun teh itu nggak capek? Aku juga nggak terima. Nyuci di kali, mana jaraknya jauh lagi, sepatu mahal saya sampai rusak gara-gara naik turun bukit. Pokoknya saya nggak rela, sepatu saya harus diganti." Pekik Feby, dilemparkannya amplop itu ke depan. "Sudah semua protesnya?" "Benar kata Pak Rizal, kalian itu keluarga kompak, satu bilang A semuanya ikut A. Kalian itu petani dan buruh, jadi jangan berharap dapat gaji juta-juta. Saya nggak peduli siapa kalian di kota, yang saya tahu, sekarang kalian adalah karyawan saya dan harus bekerja sesuai perintah. Bilangin sama Rizal, bawa kami ke kota. Kalau sampai istri saya tahu, kami diperlakukan begini, kalian semua akan diseret ke penjara," ujar Agam kian geram. "Kalau kalian mau ke kota, pergi sana. Saya nggak peduli." Pak Agus melengos pergi, menutup pintu kasar. Dia sudah bosan setiap hari mendengar ucapan angkuh ketiga orang itu. Baru kali ini dia melihat ada orang yang setiap harinya bertani di sawah pakai kemeja dan jas. Dasar sinting. Belum lagi keluhan istrinya mengatakan baju yang Feby cuci tidak bersih, malah terkesan hanya dicelupkan ke air tanpa sabun dan tanpa disikat. Berhadapan dengan keluarga aneh lebih lama lagi, Pak Agus bisa mendadak kena darah tinggi. "Kita pulang, Gam, ke kota. Mama udah nggak mau tinggal di rumah kumuh, kotor, bau kayak gini lagi." Bu Yuni mendengkus kesal sembari duduk di atas dipan. "Kita mau pulang kemana, Ma? Rumah kita kan udah disita, belum lagi gengsi pulang ke sana. Apa kata geng gibah kalau kita balik ke rumah itu? Kita ke rumah istri kamu lah. Nggak baik suami istri pisah lama-lama, nanti dia kepincut cowok lain." Agam tertawa terbahak-bahak. "Mana ada, Ma. Cowok lain yang mau sama dia, udah peyot, jelek, kayak badut. Cuma aku doang yang rela menahan malu nikah sama nenek itu. Ya, terus kenapa si Jenny belum jemput kita di sini? Mama udah nggak sabar pengen lihat muka-muka orang kampung yang ngetawain kita itu terkejut pas lihat mobil mewahnya. Nanti mereka termasuk si Agus mandor kejam itu bakalan sujud malu sama kita." Agam menambahkan.
Bu Yuni terkekeh membayangkannya, wajah menyebalkan yang kerap tertawa saat mereka keluar dari gubuk dan hendak berangkat kerja. Tak ada satupun yang percaya mereka keturunan ningrat. Kamu hubungin si Jenny, bilang kangen gitu. Pakai HP si Feby aja, cuma dia sekarang yang punya HP. Kuota aku habis, Ma. Tadinya mau minta beliin ke nenek itu, malah diusir. Ya udah beli sekarang. Kita ke pasar, Mama sekalian mau beli sayur, hari ini Mama mau makan enak, udah seminggu makan udah kayak kucing aja dikasih tempe tahu mulu. Feby mengangguk, dia lalu bersiap pergi ke pasar, tak lupa mengenakan levis ketat dan strip pendek. Merias diri hingga 30 menit lamanya dan sepatu high heels kesayangannya. Bu Yuni tetap memakai emas yang bisa membuat semua orang di pasar melongo takjub melihat kilauannya. Sampai mati emas ini tak akan dijualnya, karena cuma benda ini yang bisa membuktikan mereka turunan ningrat. Agam memilih tidur, membayangkan bertemu wanita muda, seksi, cantik dan yang terpenting kaya raya lalu mengajaknya tinggal di istana. Toko pertama yang mereka tuju ialah toko HP. Deretan ponsel bekas terpampang di etalase. Feby membeli kuota tanpa ingin melihat ponsel yang tak sesuai dengan seleranya. Baru berjalan memasuki pasar, seorang pria berjalan mendekat, gerakan tangannya cepat menarik seuntai kalung 15 gram yang Bu Yuni kenakan. Jambreet. Tolong ada jambreet. Bu Yuni berteriak, luruh ke tanah menangis meratapi kalung yang dia banggakan. Feby bergerak, dia mencoba berlari mengejar pria yang tadi mengambil kalung ibunya. Seseorang mendahuluinya, lari pemuda itu jauh lebih kencang darinya. Satu tangan pemuda itu melempar sebongkah batu cukup besar lalu diayun, dilemparkan tepat mengenai bahu copet tadi. Pria itu tersungkur menahan sakit. Dengan mudah dia diringkus, diserahkan pada kumpulan masyarakat yang ikut mengejar, sedangkan pemuda itu mengambil kalung yang digenggam oleh sang copet. Ini kalung ibu kamu. Pemuda itu menyerahkan untaian kalung ke tangan Feby yang dibuat terpukau melihat kegagahannya. Kamu gadis di sungai yang gak bisa nyuci, kan? Tanya pemuda itu lagi. Feby mengangguk. Dia baru menyadari jika pemuda ini berwajah sangat manis dan menarik, meski bajunya lusuh, tapi tak mengurangi rasa manis yang Feby tatap saat ini. Namaku, Radit. Nama kamu siapa? Feby. Radit tersenyum, hati Feby semakin berdebar. Bu Yuni lari tergopoh-gopoh menghampiri Feby yang sedang berdiri bersama seorang pemuda. Bersusah payah dia menghampiri mereka yang tengah saling berpandangan. Kalungnya mana? Ketemu nggak? Tanya Bu Yuni saat sudah berada di samping putrinya. Udah, Ma. Tadi Radit yang nangkep malingnya, dia keren kayak jagoan di TV. Puji Feby sembari tersipu. Bu Yuni menarik kalung itu dari tangan Feby. Matanya mendelik sinis ke arah pemuda kumal yang sedang beradu pandang dengan putrinya. Cuma nangkep maling kampung apa kerennya? Ya udah ayo kita masuk lagi. Bu Yuni menarik tangan Feby agar berbalik. Mama nggak ngucapin terima kasih dulu? Nggak ada ceritanya, orang kaya bilang makasih sama orang miskin, inget itu. Feby mengangguk, dia berbalik. Mengingat semua ucapan ibunya barusan. Radit orang miskin, hati ini nggak boleh berdebar sama dia. Nanti aja cari orang keren yang naik mobil mewah. Batinnya bergumam sendiri. Jeng Zia. Suara panggilan yang melengking tajam di depan pagar membuat Zia yang tengah menyapu halaman berlari hendak membuka gerbang. Nek Jenny kali ini terlihat semringah. Wajahnya cerah berseri tidak seperti 1 minggu lalu. Riasan make up di wajahnya juga makin tertata rapi, hasil dari belajar pada Zia. Wanita tua ini berubah pesat,
Dia juga berusaha menggunakan hijab setelah mengamati Zia yang juga tengah membiasakan diri dengan hijab. Ceria amat, Mbak. Abis ketemuan sama Bebek, ya? Goda Zia yang membuat Nek Jenny tergelak. Bukan, Jeng. Aku udah terbiasa, kok, tanpa dia. Lagian bener kata Jeng, waktu aku sama dia nggak fokus sama ibadah, yang dipikirin cuma dia selingkuh apa enggak. Rasanya setiap hari hati nggak tenang, gelisah mulu. Sekarang aku merasa bebas biarpun masih kangen dikit. Wah, Mbak luar biasa. Aku salut. Zia benar-benar kagum, dia tak menyangka Nek Jenny akan secepat ini bangkit dari rasa sedihnya. Ucapan Mbak di salon waktu itu aku inget terus, aku emang cinta banget sama Bebek Agam, tapi sakit hati diselingkuhin. Sambil merenung, aku juga lagi nyoba salat istikharah, supaya tahu keputusan apa yang harus aku ambil nantinya. Alhamdulillah, percaya, Mbak. Apapun pilihan Allah itu pasti yang terbaik buat umatnya. Iya, Jeng sekarang aku mau ngajak Jeng shopping ke mall. Aku nggak pernah belanja sama temen, jadi kalau kita belanja bareng hati aku nggak bakal sedih kalau lihat orang berpasangan. Zia tergelak, jadi teringat Bang Rizal jika ke mall dia tak mau sendiri, kerap meminta Zia yang menemani. Mungkin semua perasaan orang jomblo seperti itu. Aku ganti baju dulu, ya. Nek Jenny mengangguk senang, akhirnya dia bisa merasakan juga beraktivitas banyak hal dengan teman baru. Semoga keberuntungan Zia mendapatkan suami ganteng juga mapan bisa menular padanya. Doa Nek Jenny dalam hati. Bu Yuni dan Agam tengah bersusah payah menyalakan api di atas tungku. Api itu masih belum menyala juga, padahal cacing dalam perut sudah meronta, menjerit minta makan. Bahan mentah sudah siap, tinggal mengolah tapi harus dengan cara apa? Mantan kakak ipar kamu itu nggak punya perasaan. Udah kita dikasih rumah gubuk terus nggak dikasih kompor. Jangan-jangan dia sengaja mau bikin kita mati berdiri. Awas aja entar kalau aku udah balik kaya, dibales perbuatannya Rizal. Harus itu, Gam. Biar dia melarat kita yang kaya raya. Jadi nggak sabar pengen balik ke rumah Bebek Jenny. Dia lagi apa ya, Ma? Agam merenung memikirkan Nek Jenny. Paling juga lagi nangis di kamar mikirin kamu. Aku juga mikir gitu, Ma. Dia, kan, nggak bisa sehari tanpa aku. Ini udah seminggu pasti dia males makan. Nangis seharian, udah gitu koit, warisannya jatuh ke aku. Bu Yuni menepuk pundak Agam senang. Bener itu. Kita kaya lagi, Ma. Mereka saling berpelukan, menangis haru membayangkan keberuntungan yang akan mereka dapatkan. Mama, masaknya udah belum? Aku lapar. Teriak Feby dari luar. Belum. Tungkunya aja kagak mau nyala. Dengkus Bu Yuni kesal. Cara nyalainnya gimana sih, Ma? Agam mengeluh, dia sudah kehabisan cara untuk menyalakan tungku. Tahu, Mama juga bingung. Mana udah beli ayam mentah, ini malah bingung mau masaknya. Minta tolong orang aja, Ma. Agam memberi saran. Enak aja. Nggak ada ceritanya orang kaya minta tolong sama orang miskin. Terus ini gimana? Bu Yuni mengangkat bahu, ibu dan anak itu hanya berjongkok di depan tungku sembari melongo berharap ada keajaiban yang bisa membuat tungku itu menyala sendiri. Feby duduk di depan rumah gubuk yang dia huni, mencari sinyal yang mendadak seperti mantan, datang dan pergi sesuka hati, Hicks. Jarinya dengan lihai menggeser layar, mengamati foto-foto keren di sebuah akun bernama Instagram. Matanya mendadak mengeluarkan air mata deras begitu melihat foto Farel yang sedang mencium perut Zia dengan caption, "Doakan Super Farel Junior segera hadir. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana mendampingimu dan bukan dia.
Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Lagu itu mengalun pedih dari bibir seorang gadis yang tengah patah hati. Farel. Feby menjerit kencang, teriakannya membuat sepeda motor bebek tahun 90 yang sedang melintas berhenti di depan gubuk. Pria itu memandangi gadis yang tengah menangis terseduh seraya menatap layar ponsel. Dihampirinya, gadis itu yang seakan sedang memanggil dirinya. "Hei cewek, kenapa panggil saya? Mau ngajak kenalan, ya?" Feby mendongak, menatap pria tua yang sedang menyeringai menampakkan deretan giginya yang ompong. "Siapa yang panggil kamu?" "Loh, tadi panggil Farel." "Nama saya, kan, Farel." Kakek itu tersenyum manis dan tubuh Feby mendadak merinding. "Makasih ya, Jeng. Udah mau nganter saya belanja," ucap Nek Jenny. Dia merasa senang sekali hari ini. "Sama-sama, Mbak. Sekalian saya juga beli kebutuhan rumah, kok." Mereka sedang sibuk memilih sayuran di sebuah supermarket yang ada di pusat perbelanjaan, ketika Nek Jenny tiba-tiba memukul bahu Zia dengan kencang. "Bukannya itu teman Jeng Zia?" pekik Nek Jenny yang membuat Zia terkejut. Diikutinya arah pandang nenek itu, dia terhenyak begitu melihat Bu Nina, Bu Tuti dan dua geng gibah lain berada di sini. Zia berbalik, menarik lengan Nek Jenny untuk ikut dengannya, pura-pura tidak melihat makhluk-makhluk rempong yang berserakan di hadapan mereka, tapi teriakan nyaring dari arah depan menahan langkahnya. "Terlambat, Zia." Zia terpaksa berbalik lagi, tersenyum manis pada kumpulan ibu-ibu bermulut lancip. Geng gibah apa kabar? Zia, lagi ngapain di sini?" sapa Bu Tuti heboh. "Lagi belanja, Bu." "Masa lagi mandi? Kamu udah nggak jadi CEO, ya? Masa jam segini ada di sini?" tanya Bu Nina kepo. "Saya jadi CEO di rumah tangga aja, Bu." "Iyalah, suaminya udah kayak gitu, ngapain juga kerja?" "Kita juga nggak kerja, tapi suami kita nggak kaya," keluh ibu satu lagi. Mereka saling bertatapan sedih, menyuarakan isi hati. "Ya udah, Bu. Selamat berunding, aku mau nerusin belanja dulu." Zia pamit. Tunggu, Jeng Zia. Gimana kalau pulang dari supermarket kita ke restoran aku dulu, ibu-ibu yang lain juga ikut, ya? Nanti semuanya bisa makan gratis." Nek Jenny menahan tangan Zia untuk tidak pergi. Astaga. Zia membeliakan matanya tanda tak suka dengan ide Nek Jenny barusan. "Gratis? Makan di restoran? Mau?" teriak Bu Tuti lagi. Nek Jenny mengangguk, dia sangat senang punya banyak teman. "Loh, ini Nek Jenny, kan? Yang menantunya Bu Yuni?" tanya Bu Nina. Nek Jenny mengangguk lagi, meski hatinya sakit mendengar kata Nek di depan namanya. "Ya ampun, kok beda? Perasaan dulu menor, seksi, sekarang dihijab terus nggak menor lagi?" "Iya, Bu. Aku lagi belajar pakai hijab, kalau soal make up, Jeng Zia yang bantuin supaya cantik tapi nggak menor." "Wah hebat. Bisa jadi hot gossip, nih. Ada mantan istri sama istri baru akrab banget," seru Bu Tuti dengan dua bola mata yang hampir melonjak keluar. "Mati dia." Rasanya Zia ingin berlari saja mengajak Nek Jenny menjauh dari tempat ini, terutama dari geng tukang rusuh. "Mantan istri?" tanya Nek Jenny bingung. Emangnya nenek nggak tahu kalau Zia ini mantan istrinya Agam Suhendar PNS tingkat 2, turunan ningrat yang paling ganteng sedunia fana itu? Cerocos Bu Nina. Wajah Zia memucat, dia seakan ditembak mati. Nek Jenny beralih menatapnya dengan tatapan tak percaya. Semua ucapan Zia saat menguatkannya terngiang lagi,
berputar-putar hingga membuat Nek Jenny menarik kesimpulan yang membuat air matanya luruh tak tertahan.